Akhirnya tidak terasa kita sudah mulai memasuki babak akhir tahun 2024. Itu artinya panitia The Game Awards baru saja mengumumkan daftar lengkap nominasi dan kategori dari acaranya. Totalnya ada 29 kategori yang diumumkan dan tentunya beragam nominasi terbaik sepanjang tahun ini sudah terpilih. Namun membahas semua dari 29 kategori tentu terlalu panjang. Jadi untuk sekarang mari kita fokuskan saja pembahasan video ini untuk satu kategori paling penting, Game of the Year. Siapa saja game yang masuk dan menurut kalian siapa yang akan keluar membawa pulang pialanya? Jadi seperti biasa, per tahunnya kita akan mendapatkan juara yang berhak membawa pulang penghargaan Game of the Year. Sebuah penghargaan yang mungkin paling tinggi dalam level industri game ini. Bagi game yang berhasil mendapatkannya, maka bisa dipastikan menjadi yang terbaik pada tahun itu. Contoh pemenangnya sudah ada banyak. Kita punya God of War 2018, Sekiro 2019, Overwatch 2016 yang ya oke bisa juga. Lalu kita juga punya Elden Ring di tahun 2021 kemarin. Berbicara tentang Elden Ring, game itu kembali masuk lagi untuk yang kedua kalinya. So, mari kita mulai dari game ini saja. Elden Ring kembali masuk untuk edisi tahun 2024 berkat kesuksesan besar dari DLC mereka yang berjudul Shadow of the Earth 3. Tanpa perlu diragukan lagi, Shadow of the Earth 3 memang sukses membawa kualitas yang sangat tinggi. Dan rating juga tidak berbohong untuk game ini. Bahkan banyak orang mengatakan kalau DLC dari game ini sebenarnya bisa saja dirilis sebagai Elden Ring 2 dengan penambahan beberapa hal sana-sini. Mulai dari segi progres naratif atau cerita dari gamenya, pengenalan berbagai mekanik dan senjata baru, tidak ketinggalan dengan hadirnya tidak sedikit bos baru yang menantang. Berbicara tentang bos, siapa di sini yang sudah selesai mengalahkan Radan 2.0? Karena ternyata ketika DLC ini pertama kali rilis, kita masih ingat kalau hampir semua pemain merasa kesulitan dan lebih memilih untuk menyerah duluan. Shadow of the Earth 3 adalah DLC, tapi kenapa bisa masuk sebagai nominasi Game of the Year? Menurut penjelasan dari panitianya, DLC masih tetap bisa masuk. Dan bukan DLC saja, tapi sejenisnya juga masuk. Jadi jika game kalian misalnya merilis ekspansi, musim baru, dan sebagainya, maka bisa saja konten besar tersebut masuk menjadi nominasi. Hanya saja kualitas yang dibawa dalam perilisan konten baru tersebut harus sesuai dengan standar tahun tersebut. Elden Ring Shadow of the Earth 3 bisa masuk karena memang kualitas yang diberikannya sudah bisa dikatakan setara dengan berbagai game baru yang rilis tahun ini. Dengan fakta yang mengatakan kalau DLC saja bisa masuk, mungkin membuktikan juga kualitas dari tahun ini seperti apa. Black Myth Wukong adalah satu nama game yang sudah diprediksi dengan mudah akan masuk dan ternyata memang terbukti benar. Sangat mudah sekali untuk game ini bisa masuk mengingat betapa suksesnya game ini sampai-sampai bisa memecahkan rekor sana-sini. Sebelumnya kita juga sudah sempat membuat satu video khusus tentang game ini dan memang sudah sewajarnya jika game ini masuk sebagai nominasi. Black Myth Wukong adalah game yang sukses menjadi pembuktian kekuatan dari developer asal Cina. Memberikan kualitas yang tinggi secara konsisten, meliputi berbagai hal juga, mulai dari visual sampai ke combatnya. Game ini sangat disukai oleh banyak orang. Walaupun tidak bisa disebut memperkenalkan genre baru, game ini masih tetap bisa membawa berbagai genre game menjadi satu dan bisa berjalan dengan sempurna. Tidak sedikit orang mengatakan kalau Black Myth Wukong hanyalah God of War 2.0 atau Devil May Cry 2.0, tapi apa yang mungkin kalian tidak sadari adalah, menurut kita apa yang membuat game ini sukses dan bagus adalah Game Science selaku developernya bisa mengambil berbagai elemen dari game yang tadi kita sebut, lalu menerapkannya ke dalam game buatan mereka sendiri. Bukan semata-mata menerapkannya saja, tapi mereka juga bisa membuatnya lebih bagus dan pas dengan konsep keseluruhan dari game yang mereka buat. Satu game yang sangat layak untuk masuk dan dipertimbangkan. Apa iya kita akan menjalankan acara The Game Awards dan membahas tentang Game of the Year tanpa adanya satu game eksklusif dari PlayStation? Tentu saja tidak, karena untuk edisi tahun ini kita punya Astrobot yang sejujurnya kita yakin game ini pasti cukup jarang kalian dengar. Apalagi jika dibandingkan dengan dua game sebelumnya. Astrobot adalah game platforming, yang awalnya kalian mungkin melihatnya sebagai game yang mudah dan biasa saja, tapi tetap masih bisa memberikan nuansa yang menantang bagi para pemainnya. Satu hal
Hal yang sangat bisa digunakan sebagai senjata utama dari game ini adalah variasi levelnya yang sangat beragam dan visualnya yang tidak akan membuat kalian merasa bosan. Berbagai mekanik yang hadir juga membuat gameplaynya terasa dinamis. Game ini seakan membawa kalian ke dunia yang berwarna dan kalian tidak mau berhenti untuk menjelajahinya. IGN menyebut game ini sebagai penggambaran dari moto PlayStation itu sendiri, Play has no limit. Dan yap, moto tersebut bisa kalian rasakan dalam game ini. Membutuhkan waktu 9 jam untuk menyelesaikan game ini, tapi banyak orang malah menghabiskan 2 kali lipat dari waktu tersebut jika ingin mendapatkan ending yang 100%. Ini adalah game yang sangat bisa dimainkan secara santai dan bisa dipastikan tidak akan membuat kalian bosan. Apalagi jikalau kalian adalah fans berat PlayStation dari lama, karena dalam game ini akan ada banyak easter egg dan reference untuk kalian para die-hard PlayStation fan. Melanjutkan kesuksesan dari Astro Playroom yang rilis di tahun 2020, game ini sangat layak untuk disebut sequel yang sukses juga. Satu game yang akan menjadi ikon untuk PlayStation dalam jangka waktu yang panjang. Final Fantasy 7 Rebirth. Oh boy, satu lagi game Final Fantasy yang masuk dalam nominasi Game of the Year. Final Fantasy adalah salah satu franchise game yang lebih sering merilis game bagus ketimbang yang jelek. Dan hal tersebut terbukti karena seri dari franchise ini sangat sering masuk sebagai nominasi Game of the Year. Final Fantasy 7 Rebirth adalah salah satunya. Sebagai sequel dari edisi remake 2020 dan persiapan untuk chapter terakhirnya nanti, game ini bisa membawa nuansa yang sama seperti versi sebelumnya. Game ini berfokus kepada eksplorasi yang langsung, dan gamenya memang open world luas. Dari versi awalnya saja yang rilis pada tahun 1990-an, game ini sudah disukai oleh banyak orang. Dan sama seperti chapter pertama di tahun 2020, versi remake ini tidak merubah banyak hal dari bagian utama versi awalnya, tapi tetap saja Square Enix bisa mengembangkan berbagai hal yang dirasa masih kurang, terutama dari segi naratif yang untuk versi ini jauh lebih terstruktur. Main story jadi lebih jelas dan rapi, tapi dari side quest juga lebih diperbanyak, menjadikannya sebagai cara untuk menjelajahi para karakter dalam game ini lebih dalam. Kalian masih menggunakan Cloud dan musuh utama kalian masih tetap Sephiroth, tapi bedanya sekarang kalian memainkan versi modernnya. Gamenya masih sama bagusnya, jadi tanpa perlu diragukan lagi game ini memang layak masuk menjadi nominasi. Pada tahun 2020, chapter pertamanya masuk juga sebagai nominasi tapi kalah atas The Last of Us Part 2. Sekarang giliran chapter kedua dan mari kita tunggu chapter ketiga. Metaphor ReFantazio, satu game yang kita cukup beruntung karena bisa mendapatkan review gamenya secara gratis, plus mencobanya langsung untuk memberikan penilaian. Sekarang, entahlah untuk kalian, tapi kalau untuk kita sendiri, game ini cukup membosankan. Oke, relax, tenang dulu. Maksudnya, game ini sangat jelas dibuat untuk kalian para pecinta genre JRPG, apalagi jika kalian sudah hatam dengan franchise Persona. Jika kalian termasuk dalam grup tersebut, maka kita sangat yakin kalau game ini adalah satu game terbaik yang ada saat ini. Dari apa yang kita dengar, Metaphor ReFantazio adalah game JRPG terbaik yang ada saat ini, karena developer di balik gamenya akhirnya berani keluar dari zona nyaman, dan mereka melakukan apa yang sebelumnya diminta oleh para pemain. Berbagai aspek yang dirasa kurang dari franchise Persona bisa kalian rasakan dengan sangat kuat dalam game ini. Mulai dari gameplay combat yang sekarang lebih kreatif dan luas, sampai ke storytelling yang juga lebih kompleks dan menarik, membuat game ini satu level di atas game Persona. Terlepas dari formula yang digunakannya kurang lebih sama. Oh iya, dalam game ini cutscene yang digunakan juga langsung menggunakan kualitas anime pada umumnya, membuat cerita yang dibawa semakin hidup dan kalian bisa lebih mudah menyerapnya. Estetik dari kombatnya juga sudah sesuai dengan harapan kalian, masih terlihat sangat flashy dengan karakter desain yang beragam. Game ini sangatlah beragam dalam hal tersebut. Agak kasar menyebutnya sebagai versi yang lebih baik daripada Persona, tapi banyak orang setuju akan kalimat tersebut. Terakhir, kita punya satu game berjudul Balatro, yang di sini kita harus jujur karena kita belum pernah mendengar game ini sebelum adanya pengumuman nominasi Game of the Year kemarin. Dan kita yakin kebanyakan dari kalian juga sama. Jadi kita kurang tahu banyak tentang game ini, tapi apa yang kita tahu adalah banyak orang mengatakan kalau game ini memang layak masuk sebagai nominasi Game of the Year. Balatro adalah game dengan konsep roguelike, yang menurut banyak review sangat memiliki efek kecanduan yang tinggi. Balatro dikembangkan
dikembangkan oleh Local Thunk, developer indie. Dan jika kalian melihat daftar kategori The Game Awards tahun ini, maka nama indie dan Balatro seakan tidak bisa dipisahkan. Melihat faktanya yang seperti itu, maka adil saja untuk mengatakan kalau ini adalah salah satu game terbaik yang rilis tahun ini. Kita tidak bisa berbicara banyak tentang game ini karena kita yang tidak tahu, tapi jika kalian melihat gameplay atau trailer dari game ini, lalu kalian melihat berbagai komentar yang ada, di sana kalian bisa menemukan kalau game ini memiliki daya tarik yang sangat kuat, sampai membuat para pemainnya merasa kesulitan untuk berhenti memainkan game ini. Sekilas gamenya mirip seperti game kartu remi pada umumnya, tapi entahlah, apakah kalian tertarik untuk mencobanya? Balatro tersedia di semua platform, jadi lebih mudah diakses ketimbang sisa game yang ada dalam kategori ini. Kita yakin Balatro bisa menjadi kuda hitam dalam kampanye Game of the Year tahun ini. Jadi mari kita lihat hasilnya nanti. So, dari ke-6 game yang baru saja kita bahas secara singkat tadi, menurut kalian mana yang akan keluar sebagai pemenangnya? Seperti biasa, setiap tahunnya akan ada 1 atau 2 game yang diunggulkan dibanding yang lain. Dalam kasus tahun ini, kita bisa setuju untuk memberikan nilai unggul kepada Elden Ring atau Black Myth Wukong. Tapi siapa tahu, bisa jadi Balatro yang malah keluar sebagai pemenangnya. The Game Awards tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember mendatang. Tentunya akan ada banyak pengumuman menarik seperti biasa. Dan bagi kalian yang ingin memberikan suara kalian, maka sekarang adalah waktunya. That's it for today, and don't forget to touch some grass. Thanks for watching.